Telah ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian, kuasa hukum Edy Mulyadi akan mengajukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum Edy keberatan penahanan Edy tanpa pengambilan BAP sebagai tersangka. Edy Mulyadi kini menelan pil pahit akibat pernyataannya menyebut lokasi ibu kota negara baru Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Usai diperiksa selama hampir 9 jam, Edy Mulyadi resmi ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Barreskrim Polri. Edy pun langsung ditahan di rutan Mabes Polri untuk mencegah yang bersangkutan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Penyidik menjerat Edy Mulyadi dengan pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 14 ayat 1 dan 2 Jungto pasal 15 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sebelum menjadi tersangka, Edy yang juga seorang YouTuber sempat mengunggah keterangannya di akun YouTube miliknya. Ia meminta maaf kepada tokoh adat dan masyarakat Kalimantan. Bukan cuma itu, Edy mengklaim bahwa dirinya sudah diincar dan yakin akan ditahan. Saya mohon maaf tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, saya sudah merasa dibidik dan sangat besar kemungkinan, mohon maaf saya boleh sampaikan ya, bahwa saya akan ditahan. Saya mungkin diperiksa melalui prosedur bla 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 bla. Saya mungkin tidak pulang akan ditahan dan insya Allah saya siap sebagai individu, sebagai rakyat. Barreskrim Polri menerima 3 laporan terhadap Edy Mulyadi terkait pernyataannya yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak. Laporan tersebut berasal dari elemen masyarakat di Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Sumatera Utara. Penahanan Edy selama 20 hari membuat pihaknya melawan. Kuasa hukum Edy akan mengajukan penangguhan kepada penyidik dengan alasan belum ada pengambilan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Kasus yang menyeret Edy Mulyadi berawal dari pernyataan terbuka tentang penolakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Edy kemudian menyebut daerah IKN baru sebagai tempat jin buang anak. Sebelum menjadi YouTuber, Edy Mulyadi mengaku pernah menjadi wartawan. Edy juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR bersama PKS, namun gagal. Edy Mulyadi terseret masalah hukum gara-gara pernyataannya tentang ibu kota negara baru menyinggung warga Kalimantan. Edy sebenarnya telah meminta maaf, namun masyarakat Tanah Borneo tetap meminta aparat mengusut tuntas kasus dugaan ujaran kebencian ini. Sempat terlontar dari kuasa hukum Edy agar masalah ini diselesaikan dengan undang-undang pers karena Edy mengaku wartawan senior. Namun hal itu tentu harus melalui pemeriksaan lebih jauh untuk menilai apakah video yang dibuat Edy merupakan produk jurnalistik atau bukan. Dalam keterangan profilnya, Edy Mulyadi menerangkan pernah bekerja sebagai wartawan dalam Forum News Network, sebuah portal berita milik PT Forum Adil Mandiri yang sebelumnya dikenal sebagai Majalah Keadilan. Edy pernah terdaftar di Persatuan Wartawan Indonesia pada 22 Mei 1995. Namun menurut PWI, status keanggotaan harus diperpanjang. Pria berusia 56 tahun ini belakangan membuat channel YouTube dengan nama Bang Edy Channel yang kebanyakan berisi kritikan atas kinerja pemerintahan Jokowi. Di channel YouTube-nya pula, Edy merilis pernyataan tentang ibu kota negara baru yang menyinggung masyarakat Kalimantan.
Pada tahun 2019, Edi juga pernah mencoba terjun ke dunia politik bersama Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Edi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Dapil Jakarta 3, namun gagal terpilih.